Jadi sekali lagi Bapak-bapak, tidak boleh kehilangan harapan. Nah, ada keadaan dalam hidup kita di mana harapan itu seakan hilang. Ada keadaan di mana harapan itu seakan hilang. Kapan itu? Begini, ketika kita lagi sulit, tiba-tiba orang di sekitar kita tenang-tenang, Pak. Kalau semua lagi sulit, kita bisa bertahan. Tapi kalau kita sulit, orang lain maju. Itu yang bikin lebih terpuruk. Contoh, pandemik, datang tetangga, Assalamualaikum, Bu, ada Pak Haji? Ada. Pak Haji, izin Pak Haji. Kenapa? Alhamdulillah ada rizki, kami minta izin. Kenapa? Mau mengganggu Pak Haji. Kenapa? Kami mau renovasi rumah. Allahu Akbar. Kata istri, tuh Ji, pandemi tuh bisa renovasi rumah. Masya Allah, panas kita, Masya Allah. Sudah 3 bulan iklankan mobil, taruh di jalan baru, taruh di mana-mana, di Facebook. Ada yang tanya nggak cocok, ada yang telepon nggak nyambung, ya. Tiba-tiba tetangga datang, Ji, ada apa? Izin Ji, itu kemungkinan mau naruh mobil depan karpot dikit Ji. Kenapa? Kebetulan ada mobil baru Ji. Allahu Akbar. Kata istri, tuh ayah, pandemik alasan aja ayah, dia aja bisa beli mobil baru. Allahu Akbar. Dia lupa itu mobil BNPB, ya? Masya Allah. Jadi ada kalanya Pak, itu yang bikin kita merasa seperti kehilangan harapan. Si bapak-bapak nggak mau kalah. Mah, tahu nggak tetangga kita? Kenapa? Ya, pandemik, tapi dia nikah lagi Pak. Masya Allah. Nah, itu dibuat-buat biasanya yang gitu ya, Masya Allah. Jadi bapak-bapak, biasanya kita tuh harapan tuh kehilangan kalau ada orang lain rasanya semua susah kok dia tetap bangkit. Nah, itu yang bikin kita merasa kok bisa. Di masa Nabi peristiwa seperti itu ada. Rasulullah dan para sahabat ruku, Rasulullah dan para sahabat sujud, Rasulullah dan para sahabat beriman dengan tauhid. Di saat yang lain orang-orang kafir, di saat yang lain orang-orang kafir begitu leluasa hidupnya. Apa yang terjadi? Bapak-bapak, kalau ada orang kafir lewat di depan sahabat, itu sahabat melihat mereka dengan mata apa? Memang matanya melihat ke sana, tapi ada ekor mata, Pak. Apa itu ekor mata? Apa bahasa Inggris ekor mata itu ya? Jadi kalau dilihat suka begini, ya. Waduh, ada di hati para sahabat. Kafir, nggak ruku, nggak sujud, musyrik, tapi hidupnya berlebihan. Itu yang membuat para sahabat suka memandang mereka dengan ekor mata. Kalau melewati rumah mereka, sahabat tidak mau melihat rumah mereka, tapi ekor matanya melihat. Wah, rumahnya minta ampun. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah tahu bagaimana keadaan mereka. Turunlah Quran surat 4 ayat 104. Nah, jika melihat kelebihan satu kaum, Allah turunkan ayat ini kepada para sahabat. Quran surat An-Nisa ayat 104. Apa kata Allah? Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. An-Nisa 104. Wala tahinu, larangannya komunal. Janganlah kalian berhati rendah, minder, underestimate. Ya, di Islam itu pasca perang Uhud, Nabi dan para sahabat diingatkan Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian berhati lemah, janganlah kalian bersedih,
kalau kalian tahu kalian yang paling tinggi kedudukannya karena kalian orang beriman. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan lemah, jangan minder karena melihat kelebihan satu kaum. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun, jika kalian merasakan sakit, mereka pernah sakit. Jika kalian gagal, mereka pernah gagal. Jika kalian merasakan penderitaan, mereka pun pernah merasakan penderitaan. Sama kata Allah. Yang beda adalah wa tarjuna minallah, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah, sementara mereka tidak. Itulah sebabnya Bapak-bapak, kenapa tiap hari 17 kali kita datang ruku, 34 kali kita datang mencium bumi. Berapa langkah kita datang ke masjid, Pak? Kenapa? Karena kita selalu berharap kepada Allah. Orang yang sholat tidak boleh kehilangan harapan, karena sholat itu lambang pengharapan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minimal 17 kali. Kalau lengkap sunnahnya berarti 50 kali. Setiap hari dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya kita tidak boleh kehilangan harapan, begitu. Bapak-bapak jamaah sekalian, mana ini waktu? Nah, suruk jam 5.46. Ya, masih ada waktu. Oh, itu 17 menit. Wah, hitung mundur. Masih lama juga ya, Masya Allah. Kadang ceramah sekarang tuh butuh energi yang kuat, Pak, ya. Begitu. Ini dampaknya star motor ini sebenarnya. Di pagi-pagi udah insyaallah. Nggak ada ya, Bapak nggak punya ini ya? Oh gitu, mohon maaf ini, isi bensin dulu sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya di swab, tapi bukan karena kasus Pak Denny, karena saya kemarin khotbah di XL dan menakutkan. Jam 11 diminta suruh datang. Karena apa? Karena mau di swab. Lama benar itu di swab saya tuh. Seumur hidup baru kali itu lama benar. Dan nggak bisa naik ke lantai 25. Pak Ustadz, mohon maaf bersabar. Kenapa? Masih menunggu hasil. Walah, sudah setengah 12. Ini kalau saya positif batal Jumatan. Kalau positif marbot yang khotbah Ustadz. Ustadz terpaksa kami antar langsung ke rumah sakit. Loh, Allah quwwata illa billah. Itu berarti penyerahan diri ini, Masya Allah. Udahlah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Itulah yang saya baca. Ya, terus. Lama benar itu. Saya bilang ini kalau biasa-biasa nggak lama ini. Wah, lama benar. Tahu-tahu security datang. Pak Ustadz, ya Bapak Ustadz aman. Masya Allah. Yang mendampingi saya nggak bisa ikut. Mohon maaf Pak Ustadz, yang mendampingi Bapak belum keluar hasilnya. Masya Allah. Benar-benar ketat dia itu. Karena ada aturan di Jakarta, Jumatan setiap gedung harus Jumatan di gedung masing-masing. Tidak boleh begitu. Masya Allah. Masjidnya cuma dipakai Jumatan. Kalau bukan Jumatan, semua sholat di masing-masing lantai. Jadi sekarang setiap lantai disiapkan musola. Tidak boleh ada hilur pikuk begitu. Masya Allah. Jadi saya setiap Jumat itu Pak, hidung saya ini sudah lebih besar lubangnya Pak. Nggak bisa kehitung. Saya pernah kumpulkan itu amplop bekas hasil swab itu Pak. Banyak benar. Pertama saya mau simpan, tapi udahlah buang aja lah, Masya Allah. Begitu Pak. Kalau bisa ditukar Pak, Masya Allah lumayan itu Pak. Begitu.
Ya, paling banyak swab Petra Medica. Kalau Pertamina beda lagi, jam 8 datang ke Petra Medica swab. Setelah tunggu hasil keluar, maka langsung dipantau dengan GPS, langsung ke Pertamina, tidak boleh mampir kemana-mana. Dulu datang ke Pertamina, tapi ketika ada ustadz yang positif, kliniknya tutup. Sekarang dirubah, jam 8 para ustadz yang mau khutbah datang ke klinik Tirta Medica, di swab di situ, hasilnya negatif, baru langsung mobil menuju Pertamina, tidak boleh mampir kemana-mana. Masya Allah, begitulah yang saya bilang masa-masa sulit. Ya, ada ustadz teman saya tidak pernah khutbah di Jakarta sampai hari ini. Kenapa? Dia nggak mau di swab. Mendingan saya tidak khutbah daripada di swab gitu. Saya bilang, kenapa ustadz? Biasa aja. Enggak lah gitu, saya bukan sapi katanya. Masya Allah, ciduk, dia nggak kuat itu masukin itu. Padahal pertama sih nggak enak tuh ya, tapi yang setiap kali swab kadang-kadang rindu juga, karena setiap kali swab tuh yang swab tuh dokter muda itu, Masya Allah, dokter Fitri, Pak Ustadz baring dikit, Masya Allah, tapi dia pakai lengkap, pakai APD itu, angkat sedikit, tarik nafas dalam-dalam, Masya Allah, selesai, nunggu hasil, Alhamdulillah Ustadz negatif, belum pernah positif satupun. Karena saya ikut dokter Ahmad, dokter ahli bedah tulang saraf. Kata dia, Ustadz, saya satu-satunya dokter di kota Bogor sejak Maret 2020 sampai hari ini, tiap kali tes, 3 hari tes, saya belum pernah positif. Semua dokter di rumah sakit ini pernah positif. Apa rasanya dok? Jangan tidur satu malam Ustadz, kecuali baca Quran 2 juz. Masya Allah. Karena cuma 1 juz Pak, nggak pengaruh. Tapi kalau Bapak bisa duduk 2 juz Pak, sebelum tidur, mantap. Jadi dia 15 hari hatam. 15 hari hatam. Begitu. Masih ingat kisah putranya Zubair bin Awam, namanya Urwah bin Zubair. Dalam 1 hari dia tertimpa musibah 3 kali. Anak laki-lakinya satu-satunya meninggal, kemudian kaki dia harus diamputasi karena dia menginjak kuman yang di masa itu tidak ada obatnya kecuali diamputasi, dan yang ketiga tidak bisa diamputasi. Setelah diamputasi darahnya tidak berhenti, ya mungkin dia punya darahnya tidak berhenti. Dan cara satu-satunya menghentikan darah di masa itu yaitu dengan merendam di minyak yang mendidih. Dan anehnya Urwah melakukan itu dengan cara tidak minum arak. Ya, dia bilang, lakukan itu setelah saya sudah merah wajah saya dengan zikir. Tapi para sahabat mengatakan, tidak mungkin kalau cuman begitu, pasti merasakan. Ternyata Urwah punya kebiasaan apa? Tiap 3 hari, dialah sahabat yang disebutkan dalam ulumul Quran, tiap 3 kali, tiap 3 hari khatam, tiap 3 hari khatam, tiap 3 hari khatam. Sehari dia ngaji minimal 10 juz. Dulu kita anggap itu sesuatu yang wah, tapi kalau orang yang rajin iktikaf, rata-rata yang iktikaf itu minimal sehari 6 juz. Buktinya 10 hari terakhir bisa sampai 2 kali khatam. Berarti bisa Pak. Ini pandemik begini Pak, Bapak nggak usah repot-repot, di kamar tuh buatkan tempat khusus, beli kursi yang nyaman, Quran yang gede, taruh bantal yang empuk, taruh posisi kiblat, posisi gini, kunci kamar, ngaji aja Pak. Syaratnya jauhkan benda ini. Selama ada benda ini Pak, jangan harap bisa 1 juz, baru 1 baris aja WA masuk. Nah, ini nih Pak, benda yang paling mengganggu bacaan Quran. Apalagi yang pakai, enggak Ustaz, saya ngaji kok pakai Quran ini pakai HP. Berat. Singkirkan baru bisa Pak. Itu kalau pegang hasil
negatif. Nah Bapak-bapak, saya akan berikan satu ayat. Ini terkait durasi ini, masih lama lagi. Mudah-mudahan ayat ini, kata para ulama, ayat ini dalam ilmu tafsir disebut ayatul litamanni. Ayat litamanni. Apa itu? Ayat-ayat pengharapan. Jadi Quran itu Pak, dibawa oleh Nabi dua fungsi, basyira wa nadhira. Dia memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Kalau kabar gembira kesannya itu untuk orang beriman, iya. Kabar gembira kesannya untuk orang yang sabar, orang yang takwa, iya. Wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Atau di Al-Baqarah itu, wa basyiril ladina amanu, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman. Tapi ayatul litamanni, ayat-ayat pengharapan, tidak hanya diberikan kepada orang beriman, orang yang sabar, tapi ayat-ayat pengharapan juga diberikan kepada mereka yang berdosa. Masya Allah. Jadi tidak hanya diberikan kepada mereka yang beriman, tapi juga diberikan kepada mereka yang berdosa. Ayat pertama masuk nominasi paling tinggi, ayatul litamanni, Quran. Catat baik-baik, Quran surat 39 Az-Zumar ayat 53. Ini ayat litamanni, ayat pengharapan. Setiap orang harus baca ayat ini, dan setiap orang boleh mengirimkan ayat ini kepada siapa? Siapa saja. Yang penting statusnya hamba Allah. Ini tidak pakai orang beriman, ini tidak pakai dia berdosa. Masya Allah. Saking pentingnya ayat ini diawali dengan perintah kepada Nabi. Qul. Az-Zumar ayat 53. Lihat dulu. Ini Quran hafalan ini ya. Ada diisi dengan pensil-pensil ini di kotak-kotak. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi alladzi asrafu ala anfusihim. Katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Dosa apa yang pernah kau perbuat? Kau bunuh orang, kau curi harta orang, kau khianati, ya, semua orang yang berdosa, kata Allah, apa? La taqnatu mir rahmatillah. Masya Allah. Ya Bapak-bapak, yang penting dalam hidup itu apa? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa. Makanya Bapak-bapak, mohon maaf, jangan vonis orang Pak. Selama orang hidup Pak, ada kesempatan dia perbaiki diri. Mendingan mantan copet, mendingan mantan koruptor, daripada mantan orang masjid kemudian jatuh berbuat dosa. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ustaz, mana ayat pengharapannya? Ini dia. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Enggak ada lain di ayat Quran kecuali ini. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Makanya aneh manusia suka memvonis orang. Ya, Ustadz, orang itu begitu. Kau bilang dia begitu, jangan-jangan besok kau juga begitu. Hati-hati. Menjustis orang, hati-hati. Kalau orang lain salah, kita istighfar. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Usahakanlah Pak, jangan sampai kita memvonis orang Pak. Selama orang masih hidup ada pengharapan.
Ini ayat ini kuat sekali Pak. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Dalam tafsir Al-Qurtubi, inilah ayat yang membuat Wahsy, pembunuh Hamzah, itu bisa bernapas. Tadinya dunia seakan-akan mau pecah baginya. Setelah dia bunuh Hamzah, dia dimerdekakan jadi budak, harta berlimpah, rumah diberi. Ternyata hidup tidak sekedar itu. Kemana-mana dia dikucilkan. Kenapa? Dia membunuh Hamzah dengan cara tidak satria. Karena ternyata dia melempar lembing dari arah belakang. Karena memang dia berhitung juga kalau bertemu dengan Hamzah. Hamzah itu gelarnya singa padang pasir. Seluruh orang Quraisy Pak, preman manapun, kenapa Nabi Muhammad itu mereka agak sungkan menaruh tangan? Karena mereka lihat Hamzah. Umar saja itu berpikir 2 kali Pak. Dari awal kalau Umar memang mau, dari awal langsung datang penggal batang leher Muhammad. Tapi dia lihat-lihat, itu ada omnya, ada pamannya. Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib, singanya padang pasir. Mereka pernah lihat Hamzah berkelahi seperti apa Pak? Seperti singa. Masya Allah. Makanya ketika Hamzah meninggal itu Pak, yang tidak bisa diterima dengan akal sehat, dada Hamzah dibelah, jantungnya diambil, dan itu dibawa sebagai alat bukti kepada majikan yang menyuruh Wahsy. Siapa itu? Imra'ata Abi Sufyan, istrinya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, namanya Hindun. Hindun lihat jantungnya Hamzah, ya, bukan tertawa, bukan apa, diambil jantungnya, digigit. Begitulah perempuan kalau marah. Hati-hati Ji. Masya Allah. Hati-hati Pak Yuli, jangan macam-macam. Hati-hati. Masya Allah. Ya, bikin satu macam aja Pak Yuli, ya. Masya Allah. Ternyata semua fasilitas bebas dari itu tidak menjamin kemudian dia bisa itu. Makanya ketika ayat ini turun, baru Wahsy itu senang. Wah, kan ketika dia datang ke Madinah, apa kata Nabi? Ya Wahsy, aku tahu kau telah taubat, aku tahu kau telah insaf, tapi jangan dekat-dekatkan wajahmu ke wajahku. Kenapa? Kami belum bisa melupakan peristiwa itu. Masya Allah. Makanya ada ucapan memaafkan, yes, melupakan. Nah itu dia. Dan kita tidak boleh memaksakan orang tidak melupakan kejahatan kita. Itulah sanksi sosial, sanksi psikologis ketika kita berbuat kesalahan. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya, dosa itu tidak langsung terjadi. Pertama lintasan pikiran. Kalau kau tidak potong jadi azam, ya, jadi niat, jadilah perbuatan. Sekali, 2 kali jadilah kebiasaan, lama kelamaan jadi budaya. Makanya mari bapak-bapak sekalian, tidak boleh berputus asa, terus punya harapan, bangkit dan raih apa yang kita inginkan. Pertama, raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam hidup itu apa Ustadz? Yang penting dalam hidup cuma satu tadi, makna ayat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Selama Allah tidak membenci kita, selama Allah tidak meninggalkan kita, sudah cukup hidup ini. Sudah cukup hidup ini. Asalkan Allah tidak membenci kita, asalkan Allah tidak meninggalkan kita Pak, sudah cukup hidup kita ini Pak. Berapa lama lagi sih mau bertahan hidup Pak Yuli? Berapa lama lagi kira-kira? Sekarang 48, 49. Oh gitu, Masya Allah. Begitu. Oh, lihat pecinya sih 38, 39 ya, pecinya doang. Batiknya 49 gitu ya, turun-turun ke bawah. Kalau lihat selonjoran wajarlah menjelang 70 ya. Orang tuh kalau ngaji kakinya dia lurus begini, itu pasti sudah di atas 60. Karena ngelipat kaki aja udah susah. Ini nggak usah macam-macam. Baik bapak-bapak sekalian, alhamdulillah durasi sampai juga akhirnya ya gitu. Mudah-mudahan insya Allah kita tidak akan karena kehilangan harapan. Dan mari kita bermohon kepada Allah. Ini satu doa yang mudah-mudahan bapak-bapak jangan sampai tidak hafal. Apa doanya? Kalau buka Quran, ini ada doa khatamal Quran. Paragraf pertama,
paragraf kedua, paragraf ketiga, baru paragraf keempat ada di doa khatam Al-Quran. Ini doa luar biasa. Apa doanya? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wala fadih. Masya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu kehidupan yang tentram, kematian yang tenang, dan saat kau kembalikan kami ya Allah, jangan kau permalukan apalagi engkau hinakan. Masya Allah. Allahumma ya Allah, la tu'ahidna in nasina au akhta'na. Jangan kau hukum kami, jangan kau campakkan hidup kami karena kesalahan dan kealpaan kami. Allahumma ya Allah, afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faghfir lana dzunubana wa israfana fi kulli amrina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan sikap berlebih-lebihan kami dalam berbagai urusan. Teguhkan pendirian kami ya Allah, tolonglah kami dari orang-orang kafir. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Bifadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.